Rolikur loh sih online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semuanya. Gimana kabarnya nih? Kesempatan kali ini, pagi hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 24 Oktober, kita ada live IG lagi bareng Baby Mart dengan saya Tika. Nah, gimana kabarnya nih ayah bunda di rumah semuanya? Halo semuanya. Udah ajakin teman-temannya buat gabung belum nih? Bisa ajak teman-temannya buat gabung supaya nanti ilmunya bermanfaat buat orang banyak gitu ya bunda. Kita cek sound dulu gimana, suara saya jelas atau terputus-putus? Bisa komen kalau putus-putus. Terus ini ada dari mana aja nih ayah bunda yang gabung? Halo Bunda Andita Windy, Bunda Bunga, Bunda Falah. Nah, kesempatan kali ini kita bakal live bareng sama Bapak Yan Sudianto. Beliau adalah dari NLP Great Parenting. Nah, beliau juga punya buku judulnya 21 Hari Legitkan Potensi Anak. Nah, kayak gini bukunya. Ini kayak gini. Kemudian ada spesial promo buat ayah bunda yang udah registrasi dan tentunya nonton live IG kita pada pagi hari ini, yaitu promonya apa? Ada potongan harga spesial dari harga 125.000 jadi 90.000 untuk buku ini. Ini bagus banget. Di sini nanti ada teknik-teknik gimana cara yang seharusnya dilakukan orang tua supaya bisa melejitkan potensi pada anak gitu. Langsung datang ke Baby Mart aja, bukunya udah tersedia di Baby Mart. Nah, saya ingetin juga, nanti jangan sampai meninggalkan live kita sampai akhir karena nanti kita bakal ada door prize menarik. Nah, nanti kita ambil 2 orang yang beruntung. Untuk pengumumannya akan kita umumkan nanti pada akhir acara gitu. Nanti juga ada sesi tanya jawab, nanti bapaknya ngasih materi dulu, nanti terus ibunya bisa bertanya melalui di kolom komentar gitu ya. Nah, pada pagi hari ini tema kita yaitu bahasa tubuh terbaik untuk Ananda tercinta. Gitu. Sambil menunggu Bapak Yannya, kita tunggu dulu. Beliau belum bergabung, nanti kita undang. Nah, ini ada Bunda Kresna Agung. Halo Bunda, dari mana nih? Terus ada Bunda Nana. Ada Bunda Ana Faza. Halo Bunda Sindia. Ini Bapak Yannya belum gabung ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil nunggu, ini bukunya Bapak Yan ini bagus banget buat orang tua tentunya, karena di sini tuh ada tips-tips bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Nah, di sini tuh luar biasa banget, teknik-tekniknya tuh bagus-bagus banget. Jadi langsung dibeli aja di Baby Mart ya. Dan saya ingetin lagi karena ada potongan spesial dari harga 125 jadi 90.000 buat ayah bunda yang udah registrasi melalui WA, kemudian juga melihat nonton live Baby Mart pada pagi hari ini. Syaratnya harus screenshot mengikuti live IG di Baby Mart, nanti tinggal di WA kan ke WA admin gitu ya bunda. Terus WA admin kita ada di 0813 3929 3737. Caranya beli buku itu gimana Mbak biar dapat diskon?
Nah, caranya kan kemarin udah pada registrasi belum ke nomor kita. Nah, itu adalah salah satu syaratnya. Kemudian nonton live IG kita juga, nanti di screenshot baru dikirimkan ke WA kita. Nah, ini sepertinya Pak Yannya sudah mulai bergabung, kita undang aja ya Bun. Nah, sampai lupa ini adalah rangkaian acara 1 dekade Baby Mart. Halo, selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Mbak Tika. Apakah Iya, suara terdengar Mbak. dengan baik Mbak Tika? Iya, terdengar. Kalau suara saya gimana Pak Yan? Oke, cukup jelas terdengar Mbak Tika. Oke. Ini udah ketiga kalinya ya Pak ya kita live bareng. 3 kali live bareng dengan Baby Mat yang luar biasa ini Baby Mat ya. Alhamdulillah, Oke. iya. Banyak Gimana memberikan Pak? pencerahan dengan berbagai seminar Iya, online. iya. Bapak Yan gimana kabarnya nih Pak? Kabar sehat selalu Mbak Tika. Semoga Mbak Tika juga sehat, Alhamdulillah. seluruh Baby Mat, semua tim, semuanya sehat-sehat. Oke semuanya. Amin. Bapak Yan juga ya selalu jaga kesehatan, masih Oke, dalam situasi thank pandemi. you. Terima kasih. Nah, tema kita pagi hari ini adalah bahasa tubuh terbaik untuk Ananda tercinta ya Pak ya? Ya, bahasa tubuh yang terbaik. Jadi bahasa tubuh yang paling nyaman ya dirasakan oleh anak-anak kita supaya orang tua Iya. itu bisa rapuh atau pendekatan dengan anak-anak dengan jauh lebih baik lagi. Iya. Nah, ini nanti sesinya Bapak Yan ngasih materi dulu, terus nanti kita baru bacakan pertanyaan dari ayah bunda di rumah Baik. gitu ya Pak ya. Ya udah langsung saja, monggo Pak Yan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mau langsung aja? Iya, Oke, boleh. ini kayaknya sudah ada berapa? 15 yang live ya. Iya, ya udah ada 15. Oke. Baik, kita sapa dulu. Ini mungkin yang gabung tidak hanya ibu ya, tidak hanya mama-mama ya, tapi juga ada Iya, yang betul. Ayah, campur ya. semuanya. Oke. Iya, campur. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, ayah, bunda, papa, mama yang ada di live di Instagram Baby Mat. Kita juga sangat tentunya patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ternyata sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa karena bisa mengikuti ini kan berarti dalam kondisi yang sangat sehat. Kalau nggak sehat nggak Sehat, iya. bisa ngikuti yang Iya, seperti betul. ini nggak bisa ngikuti acara Baby Mat kalau nggak sehat nih. Oke. Kita terima kasih sekali kepada Tuhan yang tentunya telah memberikan berbagai hal untuk kita. Baik ayah bunda, papa mama sekalian, sebelumnya saya kenalkan diri saya dengan Ian Subianto. Kebetulan saya sebagai salah satu penggagas atau founder dari NLP Great Parenting yang sekarang ini juga sudah banyak sekali ya trainer-trainer dari NLP Great Parenting yang memang ada di Indonesia yang memang sudah mereka berlisensi dari NLP Smart Indonesia, mereka mentrainingkan materi NLP Great Parenting. Dan yang mereka trainingkan juga materi-materi yang sudah kita atur, kita ada penataan, ada lesson lah ya, ada lisensi dari NLP Smart Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, papa mama semuanya, ada beberapa hal yang kaitan dengan anak nih khususnya. Jadi kita itu dengan anak kadang-kadang memiliki ketidakcocokan. Ada yang kadang tidak pas, ada yang anak merasa tidak nyaman dan lain-lain. Ternyata salah satu sumber yang memungkinkan itu terjadi itu beberapa hal yang sebenarnya cukup simpel. Oh, ternyata ada yang namanya bahasa tubuh yang memang diperlukan dari orang tua kepada anak. Jadi kita Anak. ini istilahnya orang tua memiliki beberapa bahasa tubuh karena orang tua itu kadang nyuruh anak memberikan instruksi, kadang orang tua itu memberikan nasihat, tapi kadang orang tua juga memberikan istilahnya kesempatan anak untuk menyampaikan sebuah ide atau anak untuk menyampaikan sebuah keinginan. Sehingga ini berbeda, bahasa tubuhnya juga harus berbeda. Mengenali bahasa tubuh anak ternyata tidak hanya tentang anak sendiri aja, karena orang tua juga memang diperlukan mengetahui bagaimana proses anak itu ketika mengambil sebuah perilaku. Sehingga pada pertemuan yang kemarin, pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, khususnya yang di seminar yang kemarin kita ada bagaimana sih ngatasi kalau ada anak kecanduan gadget, Iya, bagaimana kalau betul. kita ingin melakukan bahasa-bahasa yang tepat, learning style untuk anak kita atau gaya belajarnya.
Lah mode yang sekarang ini juga akan memiliki kesamaan. Bahasa tubuh seseorang merupakan eksplorasi dari apa yang ada dalam pikiran. Kalau di dalam saya cerita tentang dunia di Neuro Linguistic Programming atau di NLP, maka ada kaidah segitiga dari proses totalitas seseorang. Jadi kita kepada anak, anak kepada kita sebenarnya ada 3 bahasa tubuh. Kita kepada anak khususnya, karena ada bahasa tubuh yang kita rancang secara total. Bahasa tubuh yang pertama merupakan eksplorasi dari sebuah proses pikiran. Jadi ada 3 hal yang paling pokok yang keluar menjadi bahasa kita itu. Ada yang namanya bahasa tubuh, fisiologi. Jadi gestur kita, body language kita, mimik wajah kita, mikrodinamis yang ada di wajah kita ini, sel-selnya ini berubah-ubah terus, bergerak terus, lalu getaran-getaran bibir kita, tarikan napas kita, kedipan mata kita, semuanya memang memiliki makna-makna yang berbeda. Termasuk pada gerakan-gerakan tangan kita. Gerakan tangan kita kadang terbuka, kadang kita tertutup, kadang kita mengepal, kadang kita sedikit menggeram, mata sedikit melotot misalnya. Berarti bahasa tubuh yang berbeda-beda. Yang setelah bahasa tubuh ini dipengaruhi sekali oleh yang namanya emosi atau perasaan seseorang. Jadi perasaan seseorang mempengaruhi bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga mempengaruhi perasaan seseorang. Dan satu komponen lagi yang namanya proses mind atau berpikir. Komponen yang mind atau berpikir ini, apa yang ada dalam pikiran ini, memiliki porsi yang juga sama dengan yang ketiga yang pokok. Artinya apa? Yang tadi kita sampaikan bahwa, oh kalau pikirannya sedang, wah ini penat, jengkel gitu ya, lagi kesel banget gitu. Bahasa tubuhnya juga nggak bisa, bahasa tubuhnya suruh lembut, dan nggak bisa. Kenapa? Karena dinamika sel kita ini sampai dengan ujung jari, ujung tangan kita, semuanya menggambarkan dari citra diri perasaan. Sehingga kalau saya sering nyebut, kalau di pelajaran kayak grafologi, kita dianalisa tulisan tangannya. Tulisan tangan itu hasil dari stimulan-stimulan kecil, saraf-saraf yang ada di tempatnya tangan kita kepada pulpen. Sehingga bentuk tulisannya, ketajaman, penekanannya sampai seberapa terlihat di sana. Bahkan titik-titiknya tinta, jadi kalau kita nulis tangan pakai tinta kering ya, model pulpen-pulpen yang mungkin kalau yang Mbak Tika pegang kayaknya tinta kering juga, atau tinta basah Mbak Tika. Yang kering, kalau kita lihat HVS yang putih, kan yang terjadi. Titik-titik itu menggambarkan juga posisi-posisi perasaan seseorang. Nah ini kenapa kok bahasa tubuh menjadi penting sekali. Karena jangankan sampai tulisan, jangankan tulisan ini kan tulisan masih lebih jauh karena masih ada perantara alat. Ini yang bahasa tubuh langsung. Tangan kita memegang anak kita dalam posisi kita dengan perasaan yang sedang marah, sedang penuh kasih sayang, sedang itu berbeda sekali rasanya. Suhunya berbeda, kelembutannya berbeda, kelenturannya berbeda, dan ini berubah secara drastis. Artinya tangan kita ini atau wajah kita, tubuh kita secara keseluruhan akan berubah-ubah secara drastis terus-menerus berbasis dari pikiran dan perasaan kita. Sehingga kalau kita dengan anak, bahasa yang paling tepat bagaimana? Ya bahasa tubuh kita nanti kita sesuaikan dengan kondisi apa yang ingin kita capai. Jadi kalau kita sedang negur anak, ya jangan disamakan ketika kita sedang meminta ide dari anak. Kalau bahasa tubuh kita sedang memberikan teguran yang keras, pasti harus berbeda bahasa tubuh kita ketika menggunakan teguran yang lembut. Nah ini kita modelkan. Oke, sebelum kita ke sana, kalau di pertemuan sebelumnya, waktu live yang sebelumnya, di Babymat kayaknya masih ada rekamannya, di YouTube-nya juga ada ya. Jadi masih bisa ditonton lagi bagaimana kita ketika melakukan proses pemberdayaan diri, ternyata apa yang masuk di dalam deep structure memorinya anak tergantung dari 3 hal. Jadi saya hanya mengingatkan aja, ada DNA dari papa mama, dari ayah bunda semuanya. Yang kedua ada yang namanya ruh yang langsung ditiupkan oleh Tuhan kepada diri kita pada saat berbentuk zigot atau janin. Dan yang ketiga ada struktur pengalaman dan pembelajaran. Ketika lahir hanya seperti kertas putih yang seperti ini, di dalam kandungan masih seperti ini, mulai masuk lewat perasaan, lewat pendengaran. Oh, bayi dalam kandungan mulai mendengar sesuatu.
Ada orang yang mendengarkan mosiat, musik-musik klasik ketika ini masih dalam kandungan. Ada yang dalam kandungan, seseorang mendengarkan surat-surat, misalnya surat Muhammad, dan lain-lain. Ini juga digunakan. Kenapa? Pada saat di kandungan, maka yang namanya organ pendengaran sudah berfungsi, anak sudah menyimpan memori. Nah, memori inilah yang nanti akan keluar menjadi bentuk perilaku. Karena memori ini ibarat kopi yang dimasukkan ke dalam teko. Ketika teko itu diisi dengan kopi, ketika dituang ke cangkir, maka juga akan keluar kopi. Ketika teko ini berisi dengan air teh, ketika dituang juga akan keluar air teh ke dalam cangkir. Ini proses bagaimana pikiran anak, deep structure-nya anak keluar sebagai bentuk tindakan. Tapi ini nggak cuma anak tok ya, istilahnya nggak cuma anak. Kita orang tua, parent ini semuanya, yang sekarang juga yang live nonton maupun nanti yang nonton rekamannya, yang sekarang sedang nonton, kita semua, saya pun, Anda semuanya, ini juga mengeluarkan tindakan berbasis eksplorasi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah tersimpan di dalam pikiran kita, di dalam deep structure memori kita. Nah, ini yang perlu kita pahami sekali. Gerak tubuh kita, gerak badan kita, gerakan tangan kita, perubahan wajah kita, dan lain-lain, nanti akan dipengaruhi yang pertama oleh pikiran, kedua oleh perasaan, dan pikiran itu isinya adalah memori bawah sadar kita. Di mana memori bawah sadar kita? Kita ngalami, kita punya masukan informasi, kita masuk ke dalam diri kita, masukkan memori-memori manapun, kita belajar di sekolah, dari majalah, televisi, masuk. Dan itu nanti keluar menjadi tindakan. Oke, anak-anak kita pun akan menyamakan. Jadi, kok kenapa sih kita tindakannya perlu dengan gerakan yang bagus, dengan baik, dan kenapa ini gerakan yang cocok dengan anak ini yang tidak? Anak kita melakukan konfirmasi model terhadap orang lain dari gerakan kita. Begitu anak nonton di tempatnya televisi ada orang marah-marah, wah kalau marah-marah tuh, wah awas-awas gini, seperti ini, dan lain-lain. Anak nanti memodel ketika bermain-main di lapangan bersama dengan anak lain, dia memodel ketika dia marah, awas lu, awas. Tapi misalnya seperti itu. Nah, ini model. Kenapa model seperti itu? Karena ya ini yang terjadi. Orang tua ketika melakukan hal yang sama oleh anak, misalnya anak menonton televisi, di televisi ditayangkan video ketika ada orang tua sedang marah, dan dengan menunjuk seperti itu, maka anak akan langsung melakukan proses persepsinya atau cara membaca dari bahasa tubuh orang tua. Oh, ini berarti orang tua sedang marah, ini sedang gak enak, dan lain-lain. Kenapa? Karena anak belajar dari proses dia mengalami atau menyaksikan atau melihat yang dia masukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya. Oke, sampai di sini sehingga terjadi benang merah antara perasaan, pikiran, pengetahuan, wawasan, ternyata benang merah yang sangat kuat dalam bahasa tubuh kita berkomunikasi dengan anak. Oke. Lalu, kalau kita sudah akan menyampaikan bagaimana tubuh kita dalam hal berbahasa dengan anak, maka kita harus mengenal anak kita itu ada model, punya gaya belajar, punya learning style yang berbeda-beda. Dan ini yang harus dipahami oleh orang tua. Anakku itu modelnya apa sih? Learning style-nya bagaimana gitu ya. Nah, ini kita akan sedikit mengupas saja. Nanti kalau misalnya dalam kupasan ini, nanti boleh diperkuat lagi ketika nanti masuk di tempatnya YouTube, di YouTube-nya Babymat atau YouTube-nya saya, atau di tempatnya website tulisan-tulisan, banyak sekali kita bahas tentang yang namanya rep system atau gaya belajar anak. Oh, tadi saya juga lihat di tempatnya Butika ada pegang satu buku 21 Melejitkan Potensi Anak ya. Iya. Di buku itu juga lengkap sekali secara detail. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, Papa Mama sekalian, nanti yang menginginkan mempelajari lebih dalam cara teoritisnya, kok ini bisa begini sih, kok ini bisa begini, sudah dituliskan rinci dan lengkap di dalam buku di buku 21 Hari Melejitkan Potensi Anak. Cukup datang ke Babymat, order, pesan, sudah langsung bisa. Ya. Hubungin Mbak Tika langsung juga bisa, lewat Instagramnya langsung DM juga bisa ya Mbak Tika ya, sangat mudah sekali. Karena di sana memang ada detail-detail yang memang kita jelaskan bagaimana tentang model belajar anak. Oke. Anak memasukkan informasi
nggak anak tok ya. Jadi kalau saya bicara anak, tapi bukan hanya anak, kita juga memasukkan informasi menggunakan pintu yang namanya panca indera. Kita mendengar, melihat, merasakan, mencium aroma, lalu juga merasakan rasa. Ada yang namanya visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory yang semuanya berlaku secara bareng-bareng. Seseorang akan memiliki kesempatan atau anak akan memiliki kesempatan menggunakan salah satu dari mode pikiran, mode panca indera yang diberdayakan. Ada anak yang cenderung menggunakan visualnya, pandangan matanya, penglihatannya. Ada yang cenderung menggunakan pendengarannya atau auditorinya. Ada yang cenderung menggunakan dia perlu mempraktekkan, merasakan, meraba, dan lain-lain. Jadi sama dengan orang ngicipi sayur ya. Kalau bunda-bunda masak ini kalau di dapur, ada ngicipi sayur perlu disendok dirasakan. Oh, satu sendok masih belum berasa, nambah satu sendok lagi. Belum berasa, nambah satu sendok lagi sampai kenyang itu baru berasa gitu ya. Tapi ada juga yang cuma ngelihat sayurnya, ngelihat warnanya. Oh, ini kayaknya udah cukup nih. Oh, kunyitnya udah cukup dan lain-lain. Tapi ada yang perlu diicipi benar-benar dikit aja. Perlu merasakan bagaimana tingkat keasinan garamnya. Oke, diicipi dikit. Ah, kayaknya kurang ini. Anak ternyata memiliki sama modelnya dengan kita. Ketika anak melihat sesuatu di luar, maka anak akan melihat sisi yang pertama dengan visualnya, dengan matanya, dengan pandangannya. Anak yang memasukkan informasi lebih banyak atau cenderung menggunakan penglihatan disebut anak visual. Disebut anak visual. Oke. Sedangkan anak yang cenderung menggunakan pendengaran, telinganya diaktifasi untuk banyak memasukkan informasi disebut sebagai anak auditori. Yang ketiga, ketika belajar harus melakukan praktek, harus merasakan langsung dan lain-lain, berarti dia sedang dalam kondisi menggunakan kinestetiknya. Ya, menggunakan kinestetik itu artinya memang di sana benar-benar sedang menggunakan apa yang perlu dirasakan. Ini yang terjadi ya. Jadi anak kita ada 3 model ketika memasukkan informasi. Informasi menggunakan visual, auditory, dan kinestetik. Oke, kita udah ketemu 3 ini. Ciri-cirinya bagaimana? Oke, ciri-ciri saja ayah bunda sekalian. Ciri-cirinya mereka dia memajukan matanya seolah-olah dekat dengan sesuatu yang diperhatikan. Ini berarti dia sedang memberdayakan visualnya. Kalau yang auditori, dia kan lebih banyak menggunakan, kadang kalau dia nonton televisi gitu, film kartun misalnya, wah nonton filmnya Siva, lagi banyak nih anak-anak kecil sekarang, Power Rangers, Siva dan kawan-kawan, jangan panggil aku Siva, anak kecil paman, aku Siva, misalnya gitu ya, udah seneng banget, wah berarti siap-siap Siva mau berantem nih. Begitu Siva mau berantem, ini si anak itu langsung ngelihatnya, langsung maju, wah langsung seperti tertegun. Berarti apa? Itu yang terjadi, anak itu memiliki ciri visual. Karena dia akan menggunakan matanya untuk lebih fokus dan lebih menguatkan penglihatannya atau nontonnya. Tapi ada juga anak yang ketika nonton, ketika dia melihat, ketika dia melakukan proses memasukkan informasi, dia menggunakan telinganya. Oke, begitu. Jangan panggil aku anak kecil paman, panggil aku Siva, langsung maju ke sini. Kayak telinganya kayak dikedepankan salah satu telinganya. Ciri-ciri anak visual. Anak yang seperti ini dia memiliki kecenderungan nantinya memasukkan informasi dan belajar menggunakan pendengaran. Dibacakan, mendengar suara, dijelaskan dan lain-lain, atau narasi teksnya panjang dia membaca secara runtut. Ada satu lagi, ketika dia anak lagi nonton, sama nonton Power Rangers sedang main, oh ada makhluknya, apa itu namanya ya, sekarang anak-anak kecil pada beli bonekanya yang itu dan godokan atau apa itu, saya nggak begitu ingat sekali namanya gitu ya. Wah udah langsung ingat, go Power Rangers, oke dia udah langsung bentuk tangannya menampilkan citra diri sebagai Power, padahal dia cuma nonton film kartun, tapi saat itu langsung mencoba merasakan jadi Power Rangers kayak apa. Ini kecenderungan anak-anak dengan mode belajar yang seperti ini adalah anak-anak yang kinestetik. Dia pengen mempraktekkan, pengen merasakan,
dia pengen terus untuk melakukan, bahwa dia itu mempraktekkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Kenapa? Dia bisa memahami setelah dia mempraktekkan. Ini yang anak-anak yang kinestetik. Oke, sudah kita kenali 3, ada anak visual, anak auditory, dan anak kinestetik. Bagaimana bahasa tubuhnya yang tepat? Nah, kita masuk ke pokok persoalan. Karena bahasa tubuh orang tua sangat diperlukan, disesuaikan, diadaptasikan dengan learning model, learning style, atau gaya belajar dari anak. Supaya apa? Komunikasi menjadi makin hangat. Kalau dalam bahasa NLP, ada yang sering nyebut dengan istilah rapo. Rapo itu akrab, keakraban. Karena ada anak yang tidak akrab dengan orang tua. Ketika diajak ngobrol, kayaknya kok cuma sekilas-sekilas, banyak hal yang ditutupi dari orang tua. Ini juga diperlukan, padahal kita perlu sekali orang tua mengenali anak dengan jauh lebih dekat. Salah satu modenya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh anak, orang tua kepada anak, itu kita akan bedakan ke dalam beberapa model bahasa tubuh. Yang bukan hanya bahasa tubuh kaitannya dengan PAK, tapi juga terkait dengan perasaan yang akan ditampilkan di depan anak. Misalnya gini Bapak-Ibu sekalian, misalnya nih, kita mau ngasih nasihat dan saran. Saya yakin ketika ngasih nasihat dan saran, maka orang tua akan menampilkan bahasa tubuh bukan hanya sebagai teman anak, tapi teman anak yang bijaksana. Jadi kalau kita ngobrol dengan anak, ya bahasa tubuhnya bisa berbeda-beda. Ketika kita ingin memberikan nasihat dengan saran yang baik, kita memerlukan duduknya disamakan dengan anak. Kalau anak duduk di kursi, kita duduk di kursi, boleh dengan berdampingan seperti ini. Anak pegang HP, kita pegang HP. Ini bentuk salah satu yang namanya konsep mirroring dan matching. Jadi kita mensejajarkan dan menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh anak. Pada konteks ini, maka akan terjadi keseragaman dari pola. Jadi terjadi proses yang namanya seolah-olah dalam kondisi sama tingginya atau sama sama derajatnya, sama levelnya. Itu. Jadi pas duduk, kalau anak lagi bermain game sambil tiduran, gitu kan, kadang anak-anak kita bermain game sambil tiduran di kasur, gitu ya. Kita ikut tiduran di sebelahnya, pegang handphone, baca WhatsApp atau belajar atau baca-baca apa, misalnya sambil kita ngobrol dengan anak. Itu salah satu bahasa tubuh kita ketika kita menjalin rapuh, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Kapan ini digunakan? Pada saat kita akan mengambil ide dari anak, bertukar pikiran, kita akan melakukan nasihat atau saran dengan bijak. Ini perlu digunakan konsep yang seperti ini. Anak sedang membaca buku, kita juga sambil membaca buku. Anak pegang remote TV, kita duduk di sebelahnya sambil nonton acara televisi. Anak sedang bermain-main bola pagi-pagi sambil ngobrol, kita ikut bermain bola dengan anak-anak dengan gaya seperti anak-anak. Dan orang tua yang bergaya seperti anak-anak itu awet muda. Jadi tidak kelihatan tua-tua. Kenapa? Banyak senangnya, happy-happy-nya itu pada anak-anak. Jadi sering-seringlah happy-happy dengan anak-anak supaya awet muda. Gitu. Kalau ini kalau ada yang sudah sudah sepuh-sepuh, ayah bunda udah sepuh-sepuh yang tidak cucu, ya dengan cucunya lah gitu ya. Dengan cucunya gitu. Yang penting jangan sampai sudah tua umur 70 tahun, cucunya beratnya 45 kilo, minta main kuda-kudaan, eyangnya yang kakungnya jadi kuda, wah pingsan nanti rumah sakit, nanti jangan ya gitu ya. Oke, kasihan gitu. Oke, baik ayah bunda sekalian, papa mama semuanya. Yang kedua, ada gestur, namanya gestur instruktif, bahasa tubuh instruktif. Jadi memberikan instruksi. Kalau dalam leadership management, ini seperti seorang manajer kepada tim, supervisor kepada tim, leader kepada tim. Jadi gaya instruktif ini adalah gaya ketika kita memberikan instruksi kepada anak. Bahasa tubuhnya beda, tempat duduknya beda, tidak harus sama. Kenapa? Ini tidak selevel. Level orang tua di atasnya. Kenapa? Memberi instruksi. Ini leadernya, ini manajernya, ini pimpinannya. Jadi harus memberikan giroh atau semangat kita itu berada levelnya di atasnya. Kalau anak dalam posisi duduk, nyaman, santai, kita duduk agak tegap. Kalau posisi anak duduknya agak tegap, kita sambil sedikit berdiri. Kalau anak berdiri, kita berdiri dengan lebih tegap. Ini salah satu bahasa tubuh yang digunakan. Loh, kayak apa sih model contohnya? Banyak sekali. Kan kita banyak anak-anak
Anak-anak kan bermain, misalnya bermain di lantai, bermain tentara-tentaraan, wah perang-perang, duet, duet, gitu. Kalau anak-anak kan seperti itu gitu ya. Lagi bermain-main seperti itu, kita dekati. Pada saat kita memberikan instruksi, kita berdiri atau duduk pun dalam posisi kita lebih tinggi. Di mana ukuran lebih tingginya? Biasanya mata. Koridor lebih tinggi itu biasanya menggunakan tataran mata. Jadi kita lihatnya agak ke bawah. Kenapa? Kita berada di sisi atas. Kita lebih tinggi. Oke. Ketika kita lebih tinggi, anak dalam duduk dan posisi tadi bermain-main. Wah, main pesawat dia. Terbang pesawatnya, cuas, tembak lagi, duet, dia main duet, tembak lagi, duet, sampai bermain seperti itu. Kita di dekatnya, ketika di dekatnya apa yang kita lakukan? Kita menyampaikan instruksi dengan kalimat yang jelas dipahami oleh anak, dengan bahasa yang cukup tegas atau cukup datar, misalnya boleh dengan yang datar dulu, terus nanti baru naik ke tegas kalau tidak dilakukan, tapi dalam posisi ketika anak di posisi sedang duduk, kita dalam posisi setengah duduk sehingga kita lebih tinggi. Kalau anaknya sedang di kursi, ya kita bisa berdiri. Jadi ngambil posisinya, ini posisi kita leverage-nya di atasnya. Ini posisi instruktif. Jadi posisi kalau kita memerintah atau sedang melakukan instruksi kepada anak. Nah, di level ini ada level di atasnya. Kalau dengan perintah yang datar, Mas, minta tolong sapu diambilkan ke depan. Oke, seperti ini tidak jalan. Loh, kok tidak berangkat? Loh, kok tidak melaksanakan tugas ini? Dia nggak memperhatikan. Oke, apa yang dinaikkan? Nadanya dulu. Belum sampai ke bahasa tubuh yang berubah, baru nadanya dulu. Jadi ini baru ke language-nya, ke kalimat-kalimat verbal kita. Mas, ambilkan sapu ke depan. Temponya, nadanya menjadi di atasnya, levelnya lebih tinggi. Ini menandakan bahwa sebenarnya orang tua sudah dalam koridor emosi di atasnya secara level emosinya. Masih belum naik lagi, Mas, dengar kan? Ambilkan sapu depan. Itu pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan tangan. Mas, sapu di depan dengan tunjuk. Kenapa? Ini bahasa tubuh untuk menyampaikan bahwa kita itu punya level-level perintah yang berbeda. Jadi ada tingkatannya, jangan tiba-tiba begitu nyuruh dengan anak, tengok, ayo ambil. Wow, udah kacau itu, anaknya udah lari semuanya nanti. Kalau udah langsung pergi dari rumah semua itu nggak betah di rumah itu, gitu ya. Oke, ini bahasa tubuh, jadi tingkatannya. Yang berikut, bagaimana kalau kita sedang merajuk? Kita merajuk dengan sesuatu hal. Bagaimana bahasa tubuh kita diperlukan kita berada di bawah levelnya anak. Ketika anak sedang duduk, kita duduk, tapi kita duduk. Mas, gimana? Mau kan ya nemenin ayah ke bengkel ya, misalnya. Itu termasuk salah satu bentuk bahasa merajuk. Bahasa merajuk itu menggambarkan posisi kita, posisi diri kita itu seolah-olah seperti menjadi di bawahnya anak. Di bawahnya itu dalam arti anak seolah menjadi pimpinannya. Lah bahasa-bahasa tubuh ini perlu kita juga garis bawahi. Banyak sekali wajah-wajah kita yang tidak senada dengan kalimat verbal. Tidak senada itu seperti apa? Kita itu seperti sedang menegur dengan keras, misalnya, Mas kalau dengarkan itu dengarkan, tapi wajah kita tetap wajah yang datar, sehingga tidak sinkron. Yang seperti ini bukan bahasa tubuh yang totalitas. Kalau kita sedang mengelus, misalnya ke anak membelai rambutnya dan lain-lain, wah belai rambutnya, gimana toh Mas, nilainya ditingkatkan ya Mas ya, membelai seperti itu. Ketika membelai itu bukan dalam kondisi di dalam hatinya, itu ada nada yang namanya nada marah, ada emosi yang tinggi. Kenapa beda dirasakan? Jadi getaran kita marah, emosi tingkat kita tinggi ataupun rendah, ini ketika masuk di dalam telapak tangan, ketika sampai di sini getaran ritme, ini jadi ini jari kita. Jari kita ini kalau seperti ini kita lihat itu pasti ada getaran, baik getaran itu kecil ataupun besar, semua orang pasti akan terjadi getaran. Getaran itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan denyut jantung kita, sesuai dengan emosi kita. Jantung kita ngikuti dari emosi kita. Kalau kita sedang marah, maka jantung kita akan membutuhkan pompa yang lebih besar untuk darah kita, mencukupi energi, karena orang marah itu makan energi.
Makanya kalau biar nggak lelah-lelah, nggak capek, nggak usah marah-marah. Kalau marah itu bikin capek. Gitu. Ya, jadi jangan marah, jangan kesel, jangan negatif thinking, jangan dendam. Bikin capek gitu ya. Oke. Ke anak juga sama. Sehingga dengan konsep bahasa yang tadi, ke anak kita bisa berbahasa dengan lebih, nah orang bahasa sekarang biasanya santuy gitu ya. Dengan bahasa yang santuy, anak juga lebih nyaman, lebih enak. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan. Oke, bahasa larangan. Anak ketika usia berkembang dari masa kecil sampai dengan masa sudah remaja, proses bahasa larangan berbeda. Jadi gunakan bahasa larangan yang lazim. Misalnya anak kecil baru belajar jalan, lalu jalan ke arah pot tanaman, dia menyabuti tanaman. Kenapa menyabuti tanaman? Karena dia kecil, dia penasaran tanamannya, mau pengen dilihat. Oke, orang tua langsung bilang, jangan, jangan. Ini nanti menjadi nggak lazim. Kenapa yang paling banyak? Jangan, stop, stop, stop. Gitu. Nah, gunakan yang paling lazim. Kalau dia menggunakan bahasa jangan, tapi jangan dia ketahui. Di India dipakai. Di India itu bilang ya juga gini, geleng. Bilang tidak juga geleng. Gitu. Kan agak sulit membedakan. Tapi di India memang seperti itu. Karena gestur di bagian leher, gerakan di leher sana, lehernya kan dicetak beda dengan leher orang Jawa atau orang Indonesia gitu ya. Kalau di sana bilang iya juga gerak lehernya, bilang tidak juga gerak lehernya. Dan gerakannya sama seperti menggeleng, tidak mengangguk. Lah ini perbedaan. Sehingga kalau yang seperti ini, kita bisa ubah cara bahasa tubuh kita. Yang berikutnya lagi ada namanya adaptasi bahasa tubuh anak. Oke, adaptasi bahasa tubuh anak. Anak mencontoh, kalau tadi saya contohkan Power Rangers. Ketika anak sedang melakukan sebuah action Power Rangers, berarti dia memiliki tujuan. Apa tuh tujuannya? Ketika anak sedang awas go Power Rangers, sedang dia melakukan mode yang seperti ini, berarti Power Rangers akan beraksi. Beraksi dalam hal ini berarti akan menentang terhadap sesuatu kejahatan. Kalau di Power Rangers tentunya dia akan melakukan mengalahkan makhluk atau mengalahkan mengalahkan robot atau apapun yang menjadi ancaman untuk manusia, untuk dunia. Ketika dia menyampaikan itu, maka Power Rangers sudah beraksi. Ketika anak berakting seperti ini, berarti anak sedang siap untuk menyerang. Ini kita harus perhatikan. Kalau kita sedang melakukan teguran kepada anak, dan tegurannya itu sudah bersifat keras, bisa gunakan bahasa tubuh anak yang seperti itu kita gunakan. Gitu. Kita panggil namanya, siapa misalnya? Andi. Andi, stop di situ, awas, kalau nggak stop. Seperti gerakan Power Rangers. Kenapa dipahami oleh anak? Kalau anak ini tidak melakukan apa yang disampaikan orang tua, ini orang tua itu sudah dalam koridor bahasa tubuhnya mengancam. Kenapa? Karena Power Rangers ketika menggunakan gerakan ini bagi anak tadi berpikir di dalam sininya, di pikirannya itu bentuk ancaman kepada musuh. Gitu. Sampai di sini ini kita sudah sampai dengan beberapa poin bahasa tubuh ya. Artinya bahasa tubuh yang lazim digunakan. Ada orang yang awas, ayo, gitu. Ada yang, nah ini bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh yang lazim, yang memang nanti akan dikenali secara universal. Jangan sampai ketika anak mengenalkan bahasa tubuhnya kepada teman-temannya di lingkungan, ternyata karena nggak lazim, anak-anaknya nggak tahu, gitu. Misalnya, minum, bahasa tubuh mungkin yang paling umum, Mas, minum. Ini minum, gitu ya. Jadi seolah seperti megang gelas, minum seperti ini bahasa lazim, universal. Hampir semua orang kalau kita bilang ini dulu loh, gitu. Ini minum. Ayo makan. Tapi ada ini orang tua yang kadang menggunakan bahasa tubuh yang berbeda. Minum. Ayo mi, misalnya gitu ya. Ini kayak burung aja main gini aja gitu ya. Tapi ada yang memang menggunakan seperti itu. Idealnya itu dihindari. Kenapa? Ketika nanti di luar, dia tidak memahami bahasa universal yang banyak digunakan oleh orang lain. Sementara bahasa universal itu digunakan secara umum oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh anak kita, oleh teman-teman sebayanya, ataupun teman yang lebih besar. Ya, ini termasuk kehati-hatian menggunakan bahasa tubuh. Lalu ada bahasa tubuh yang sifatnya ancaman keras. Seperti ada yang Power Rangers itu, ketika dia akan menghabisi musuh atau lawannya, dia menggunakan gerakan tertentu, seperti gerakan silat atau apa yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya kita nonton film silat,
anak nonton ada gerakan-gerakan pamungkas. Gerakan-gerakan pamungkas seperti itu jangan digunakan sebagai ancaman untuk anak. Ini bahaya. Jadi dalam paradigma anak jangan sampai ada paradigma orang tua kayaknya kok mau bunuh anak ini, orang tua matiin aku nih gitu ya. Jangan sampai seolah-olah anak itu merasa mau dibunuh sama orang tuanya. Kenapa? Karena gerakan bahasa itu. Awas nggak ngikut. Gitu. Kan bahaya gitu kan. Anak masak dikrek gitu kan kacau juga gitu. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ini ancaman yang bahaya gitu. Dalam konteks bercanda pun harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena ini bahasa-bahasa yang lazim digunakan maknanya makna khusus. Makna khusus artinya ini bersifatnya udah ke arah kekerasan bahkan gitu ya. Jadi ini jangan digunakan yang model gitu. Ada orang tua yang sering menggunakan bahasa-bahasa teguran ringan. Sudah ditegur dengan lisan, dengan kalimat-kalimat verbal gitu masih ngeyel gitu ya. Karena ayo awas tuh centil lo. Nah ini masih dimungkinkan. Ancaman yang itu penuh dengan ancaman kasih sayang. Jadi gerakan tubuhnya itu seperti mengancam, tapi masih ada lantunan verbalnya sebagai kasih sayang. Dan ini tidak mematikan. Dicentil ini kan tidak mematikan. Karena kalau kita bicara, awas dicentil ya. Dicentil ini yang akan jadi paradigma masyarakat secara umum, apa yang dicentil telinganya? Iya. Nggak ada centil gini, awas centil gini. Ternyata dicentil hidungnya, tak gitu. Ya, jarang gitu, susah gitu ya. Kalau dicentil seperti ini, dicentil ya rata-rata telinganya. Ini ancaman, ini berarti hanya situ. Gitu. Atau ada yang nyebut, begitu dari jarak jauh, orang tua akan negur. Oke, woi, stop. Tidak boleh melakukan, tidak boleh dia melanjutkan apa yang dia lakukan. Misalnya, anak lagi main sepeda, sepedanya menuju ke jalan raya, orang tua langsung nempukin. Padi, stop, gitu. Walaupun suaranya nggak terdengar, tapi bahasa tubuhnya terdengar. Ini diperlukan ketika darurat, berarti kita harus memunculkan bahasa tubuh khusus yang sifatnya darurat. Jadi jangan disamakan bahasa pada posisi keseharian yang tidak darurat, teguran yang sifatnya biasa dengan yang teguran darurat. Begitu makan, anaknya kebetulan makan, pakai tangan kanan, yang ini masukkan lauk, wah ayamnya, ayam goreng, paha gitu, kalau Ipin Upin gitu ya, udah dipegang pahanya pakai tangan kiri. Begitu masuk gini orang tua, padahal satu meja istilahnya hanya di depan meja di meja makan gitu, atau misalnya makannya lesehan satu karpet gitu, satu tikar gitu, langsung wah jangan terlalu ekstra. Nah, ini banyak sekali dilakukan bahasa tubuh yang terlalu ekstra digunakan kepada anak. Bagaimana kalau posisi dekat, orang tua tidak usah menggunakan bahasa tubuh yang lebih banyak, langsung caranya dipegang tangannya anak supaya tidak melakukan. Oke, Mas dipindah ke tangan sini dulu sebelum dimam misalnya. Tadinya di tangan kiri, pegang tangan kirinya. Mas ayo dipegang, dipindahkan ke tangan kanan dulu baru dimam. Biar nanti anak dapat kesempatan ngambil ke tangan kanan baru makan. Jadi beda menjadi salah satu fokusnya orang tua, jarak jauh, darurat, dan benar-benar dalam kondisi sedang familiar atau dengan keluarga itu berbeda sekali, cara negurnya berbeda. Itu bahasa tubuh yang universal. Lalu bahasa tubuh yang khusus, bahasa tubuh yang memang digunakan untuk anak dengan learning model atau dengan gaya belajar yang berbeda. Oke, bahasa tubuh yang pertama, bahasa tubuh anak visual. Ini kalau secara umum. Anak visual, anak yang kadal visual itu kalau kita tandai dari bola matanya, dari gerakan bola matanya, ini supaya sekalian mendapatkan, karena kalau saya baca di chatnya ya, ini akan menjadi persoalan ketika orang tua tidak memahami metode learning anak. Apa tes yang disarankan untuk mengetes kecenderungan teknik belajar anak dari panca indera tersebut? Oke, ini langsung menjawab karena memang di kasanah mempelajari paling mudah dengan anak tadi ya. Kalau kita sudah melihat, saya mau menjelaskan yang accessing cue. Tapi dengan saya menjelaskan gerakan bola mata ini sebagai cara untuk mengetahui rep system, preferensi anak atau learning style-nya anak atau gaya belajarnya anak, ini ternyata sudah menjawab salah satu chat yang masuk. Oke, komentar yang masuk ya. Oke, ketika kita melakukan accessing cue, kita memperhatikan anak itu akan terjadi seperti ini. Anak ketika ngobrol akan melakukan gerakan-gerakan bola mata tanpa disadari, tanpa disengaja akan melakukan gerakan bola mata, dan itu memang langsung berhubungan dengan bagian otaknya anak secara langsung, bukan hanya anak. Sekali lagi, kalau saya sebut anak berarti kita, karena kita juga pernah jadi anak, yang mbah-mbah sekalipun pernah jadi anak. Jadi kalau kita sebut anak, ya kita juga anak dulunya, sekarang pun masih anak kalau yang masih punya orang tua kan gitu kan. Jadi kita itu ada ya karena kita sebagai anak.
Jadi kalau anak ini menggerakkan bola mata, pasti akan terjadi gerakan bola mata. Gerakan bola mata setiap dia berpikir, berkata, dia merencanakan jawaban, dia apapun yang dia lakukan, gerakan bola matanya akan bergerak. Jadi siapapun, gerakan bola matanya itu akan menunjukkan seseorang, anak, orang tua, kita semua itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, ada yang namanya bola mata, gerakannya itu ke bagian atas. Jadi kalau saya dekatkan gambarnya seperti ini, gerakannya lebih ke arah sana. Begitu ditanya, gerakan seperti ini. Mas Yan, saya mau tanya, kalau anak ini seperti ini benar gimana ya? Lalu ketika saya menjawab, saya matanya bergerak dulu bola matanya. Seperti memikirkan dan bola matanya mengakses ke bagian atas seperti ini. Oke, seorang anak atau kita yang bola matanya banyak bergerak di area atas ya. Jadi kalau mata itu ini garis tengahnya horizontal, lalu di area atas membusur gitu. Jadi geraknya itu membusur, jadi gerakannya ke arah sini. Oke, seperti itu melengkung. Itu menandakan dia seorang yang visual ya. Jadi kalau bola matanya banyak ke atas seperti ini menandakan dia adalah visual. Wow. Oke. Yang kedua, kalau gerakan bola matanya berada di garis tengah, ini kalau kita ambil dari titik bola mata ke sini itu garis tengah secara horizontal. Ya, jadi bola mata dari ujung sini horizontal ke sini terus, pergerakan bola mata bagaimana kalau kita tekan seperti ini? Ketika ditanya misalnya, adik pengennya makan apa? Makan, kok dan jawabnya bola matanya ke kanan, ke kiri, dan tapi di garis lurus, di garis tengah, ini menandakan dia citra dirinya adalah auditori. Jadi auditori, dia mengandalkan pendengaran audio. Oke. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, kalau gerakan matanya banyak ke bawah, misalnya di kanan bawah, adik pilih sepatunya warna apa? Di bawah, gerakan bola mata di bawah, menandakan salah satu model itu gaya belajarnya kinestetik. Oke. Baik, saya rasa ya Bunda sekalian sudah cukup kalau mengamati dengan cara mudah ya, mengamati cara mudahnya itu ini kalau visual gerakan bola matanya ada di area atas, di atas garis tengah. Garis tengahnya di mana? Horizontal. Jadi mata kita itu selalu kayak dibagi dua, atas dan bawah. Di bagian atas itu area-area anak visual, di bagian tengah area anak-anak auditori, dan di bagian bawah itu area anak kinestetik. Saya rasa mudah sekali kalau untuk ngetesnya ya. Kita ngobrol sehari-hari, kita bisa langsung ini Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang ikuti live ini pun bisa langsung bayangkan, anak kemarin si Adi, si kakak kemarin ketika gerak bola matanya kemana ya? Langsung memperhatikan, langsung mengingat-ingat si kakak kemarin, kalau si adik kok beda ya? Nah, langsung berpikir seperti itu. Dan saya yakin ayah bunda sekalian sudah akan bisa langsung nandai, oh iya ternyata si anak ini visual, ini auditori, yang ini kinestetik gitu. Oke, menandainya sangat mudah sekali. Karena kita sudah menandai, maka kita sudah akan menggunakan gerakan bahasa tubuh kita sesuai dengan rep sistemnya, sesuai dengan learning modelnya, dengan gaya belajarnya. Oke, baik Mbak Tika, waktunya masih berapa menit? Kayaknya sudah tinggal sedikit ya Mbak Tika ya? Tinggal 10 menit lagi. Oke, pas untuk menjelaskan. Yang pada komen itu tadi Pak. Oke, sudah mulai ada komen-komen juga ya. Baik. Kalau anak kita visual, maka gerakan orang tua kalau berdiri jangan terlalu dekat dengan anak kalau kita ngobrol berdiri atau main, tapi ambil space supaya anak bisa melihat kita secara utuh. Kenapa? Karena anak kita visual, butuh tempat melihat kita lebih lengkap. Gerakan tangan kita kalau dengan anak yang visual, bahasa tubuh kita harus menggunakan bahasa yang ini. Gini loh mas, ngambil bola yang gede loh ya. Kalau yang kecil segini, bolanya nanti di dalam aja yang segini-gini. Kalau di luar kita pakai yang bola gede. Bahasa seperti itu kita gunakan, bahasa tubuhnya. Kenapa? Ini anak visual, supaya anak bisa membayangkan, oh ini yang dimaksud oleh orang tua. Gerakan bola mata orang tua menghadapi anak visual harus banyak bergerak, harus ekstra aktif, matanya melihat, memperhatikan, dan lain-lain.
Kalau ngomong yang agak cepet gitu ya kan, anak visual butuh ngomong agak cepet, jangan lambat-lambat nanti kira, wow, mamai tell me oh. Wah, jangan sampai anak kita nyebut seperti itu karena kita tidak sesuai dengan rap modelnya dia. Oke. Bahasa tubuh jelas, bahasa formal jelas, gerakan mata tidak. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan anak atau anak kita itu anak auditori, maka kita akan menggunakan bahasa tubuh itu yang nyaman digunakan anak. Dekat, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Apa bahasa tubuhnya? Simetris. Mas, nanti jam makan siang, ngambilnya sebelah sana. Jangan lupa ya, harus makan lu ya. Bahasanya seperti ini. Tidak tangannya gini-gini kalau ke anak yang auditori. Gerakan tangan kita simetris antara kanan dan kirinya kalau ke anak auditori. Pola kalimat-kalimatnya sampaikan dengan jelas, dengan pilihan kata yang tepat, dengan runtut, karena anak auditori membutuhkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Sedangkan dengan anak yang kinestetik, kita memerlukan bahasanya beda lagi. Kita deketi, kadang kita pegang pundaknya. Adik, ayo maem. Adik, ayo mandi. Tapi sambil kita sentuh, sambil kita ajak, sambil kita tarik, sambil kita dorong. Kenapa? Yang kinestetik ini memerlukan touch, sentuhan. Gitu. Ya. Jadi kalau ketemu dengan yang kinestetik berarti memerlukan touch atau sentuhan. Oke, saya rasa dari learning model dan bahasa tubuh, silahkan kalau nanti ada pertanyaan, ternyata di live ini nggak mendapatkan kesempatan bertanya karena nonton rekamannya, boleh WhatsApp langsung ke tempatnya Babymat, nanti akan langsung diteruskan ke kita. WhatsApp-nya di mana? Ada di player. Follow Instagramnya Babymat, supaya nanti kalau ada materi yang lebih bagus lagi, materi bagus-bagus terus materinya, bisa update. Silahkan follow aja. Kalau masih kesulitan belum dijawab, boleh WhatsApp pribadi ke saya ke 0812 261 00050, kosongnya 3 kali. 0812 261 00050. Kalau Bapak Ibu sekalian mau berkenan masuk ke tempatnya YouTube, Instagram saya juga, mau follow, silahkan cari Zian.Subianto, Yankee Alpha November Tango Sierra Ultra Beta India Yankee Alpha November Tango Oscar, Ian.Subianto. Iannya pakai T, agak jarang sih. Iannya biasanya pakai Zian gitu aja, atau Yanto malah ada tambahannya. Ini cuma Zian, cuma cukup pakai T aja. Ya, silahkan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan lain yang ternyata pada saat live ini atau nonton rekamannya kok pengen bertanya, tiba-tiba muncul pada saat nonton rekaman kok muncul pertanyaan, boleh melayangkan chat langsung ke tempatnya Mbak Tika melalui WhatsApp-nya Babymat, follow di Instagramnya, silahkan boleh tanya-tanya, DM di Instagramnya juga boleh ke Instagram saya Dian.Subianto, boleh juga langsung WhatsApp saya ke 0812 261 00050. Oke, supaya nggak ketinggalan, saya sangat sarankan sekali follow Instagramnya Babymat karena banyak sekali materi-materi yang luar biasa yang secara rutin disampaikan lewat live ini. Demikian yang saya jelaskan, Mbak Tika. Silahkan boleh dibuka kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau kita jabarkan lebih lanjut dari chatnya dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti live pada pagi ini. Oke, terima kasih Mbak Tika. Waktu saya kembalikan ke Mbak Tika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yan. Sebenarnya tadi penjelasan Pak Yan sudah menjawab juga pertanyaan bunda-bunda semuanya, sudah lengkap banget, materinya bagus banget ya. Terima kasih Pak Yan. Mungkin kita bisa lanjut ke lain kesempatan lagi. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa bareng live. Baik, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih, selamat beristirahat, salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk bunda semuanya, untuk ayah semuanya. Semoga kita menjadi parent, menjadi orang tua yang senantiasa luar biasa sukses untuk kita semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Nah, itu tadi ya Bunda, bagaimana cara kita memahami learning style anak kita dan bagaimana cara kita memilih bahasa tubuh yang tepat untuk anak kita. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan bagikan door prize. Nanti ada 2 pemenang yang beruntung di sini. Tapi sebelumnya, sudah pada save nomor kita belum, Bun? Nomor kita kan
belum lama ini ganti. Nah, bisa di-save dulu di 0813 3929 3737. Nah, untuk info lebih lanjut tentang nomornya Pak Yan gitu nanti kita bisa infokan ke juga. Nah, langsung saja kita umumkan pemenangnya. Kita tadi udah mengantongi 2 nama, yaitu akun @fit_vita dan @pudyas, PUDYAST. Nah, buat pemenangnya yang beruntung bisa langsung DM kita atau WA ke Babymart untuk konfirmasi. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita info via chat gitu ya. Jangan lupa pantengin terus Instagram kita, WA story kita, nanti di situ kita bakal kasih info-info lain, info-info yang menarik tentunya buat ayah bunda semua. Salam sehat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.